wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan tryout yang keempat dan khususnya materi tentang keislaman atau keagamaan, yaitu fikih, akidah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Karena tuh banyak banget yang request, Kak bahas agama dong, jangan matematika mulu, bikin pusing, bikin stres, dan bikin kepala puyeng. Puyeng banget sih komentar seperti itu. Jadi di sini saya usahakan membahas tentang keagamaan. Namun di sini saya tidak ahli ya dalam pelajaran ini. Jadi jika saya memiliki kekeliruan dalam membahas tes, dalam menjawab soalnya, silahkan kalian komen kalau aku salah. Oke? Langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi di sini saya akan membahas tentang keislaman atau keagamaan. Nah, jadi keagamaan itu di UMPTKIN ada 4 ya, yaitu pertama fikih, yang kedua sejarah kebudayaan Islam, yang ketiga akidah, akhlak, dan keempat ulumul hadis kah? Iya, ulumul hadis, Al-Quran, hadis, nggak tahu lah, yang penting satu itu ya guys. Dan di sini entah ini aku lupa soal apa sih, yang penting keagamaannya, nggak tahu sih fikih kah, akidah, akhlak kah, atau apa. Jadi di sini soal nomor 14 ya, dan soal nomor 1 sampai nomor 13 sudah saya bahas. Kalian tinggal cek video-video sebelumnya, semua sudah saya bahas. Dan di sini kita khusus nomor 14 dan selanjutnya ya. Oke, jadi di nomor 14 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Untuk soal yang seperti ini kalian tidak perlu membaca ininya dulu ya. Kalian harus membaca pertanyaannya dulu. Yang diminta itu apa sih? Nah, kemudian kalian baca yang ini. Seperti bahasa Indonesia juga. Jadi ini adalah trik yang saya berikan. Kalau teks bahasa Indonesia terlalu panjang, kalian jangan baca dulu teksnya, tapi kalian baca dulu petunjuknya. Apa sih yang diminta, sehingga kalau kalian sudah tahu apa yang diminta, kalian bisa langsung baca teksnya. Oke, jadi di sini kita baca pertanyaannya dulu. Yang termasuk ciri, tema, dan gaya bahasa dari ayat-ayat Makkiyah adalah. Nah, jadi di sini kita fokus ke ayat-ayat Makkiyah. Jadi di sini kita cari ciri-ciri ayat Makkiyah. Di sini saya tidak bisa memberikan tips, tapi di sini memang teman-teman harus paham ya, harus paham dari ayat-ayat Makkiyah. Oke. Yang bagian A di sini menjelaskan masalah ibadah, muamalah, masalah hukum, dan perundang-undangan. Menurut saya ini kurang menuju ke Makkiyah ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran. Bisa juga. Yang ketiga, peletakan dasar-dasar hukum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia. Bisa. Yang keempat, mengungkapkan tentang perilaku orang munafik. Nah, ini tuh salah banget ya, salah banget menurut saya. Dan yang kelima, kalimat singkat, padat, mengesankan makna, meyakinkan, dan didukung dengan lafaz-lafaz sumpah. Nah, jadi ini menurut saya benar. Jadi yang benar tadi B bisa ya, tadi menyebutkan kisah para nabi, kemudian peletakan dasar-dasar hukum bisa, kemudian ini tadi mengungkapkan tentang perilaku orang munafik kurang benar ya. Kemudian kalimat singkat padat mengesankan yakin juga benar. Jadi B, D, B, C, E. Oh, optionnya angka ya, berarti 1, 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Oh, berarti C ya guys. Nah, jadi di sini kalau saya keliru, saya salah, silahkan kalian komen di bawah. Karena saya juga masih belajar tentang ilmu agama. Saya juga bukan ahlinya ya. Jadi di sini saya cuma mengambil sumber dari soal-soal kemarin. Dan kebetulan ini jawabannya, ini kunci jawabannya. Jika salah, silahkan kalian komen di bawah, oke? Next, nomor 15 ya guys. Mana soalnya? Ini kan nomor 14, kemudian nomor 15. Nah, ini guys, jadi ini nomor 15. Oke, kita ganti soal. Kelihatan nggak guys? Nah,
Nomor 15, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah, masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang diliputi oleh kebodohan dan keterbelakangan. Oke, sebutan jahiliyah adalah sangat tepat karena, jadi sebutan jahiliyah sangat benar karena di sini saya mendapat jawaban. Zaman jahiliyah adalah kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyekutukan Allah, banyak berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya kepada khurafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lain. Dan yang pilihannya di sini atau optionnya, penduduk Arab sebelum Islam belum mengenal tradisi baca tulis. Menurut saya ini kurang tepat, jadi langsung saja kita silang ya. Bukan berarti ini jawabannya, maksudnya ini kurang tepat. Penduduk Arab sebelum Islam menyembah berhala. Nah, jadi bisa juga penduduk Arab sebelum Islam miskin dan mudah terkena penyakit. Nah, jadi ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali ya. D. Penduduk Arab sebelum Islam ateis, tidak memiliki kepercayaan. Bisa juga sih, tapi lebih tepatnya ke bagian B ya. Jadi jawabannya adalah B, yaitu penduduk Arab sebelum Islam menyembah berhala. Jika saya keliru silahkan teman-teman komen di bawah, karena di sini juga masih tahap belajar ya. Oke, nomor 16. Pada awal kerasulannya, Nabi Muhammad SAW menunaikan tugas dakwahnya secara diam-diam di lingkungan keluarga sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Hal tersebut dilakukan karena Nabi Muhammad SAW A. Khawatir keselamatan diri dan sanak saudaranya. Enggak juga sih. Belum mendapat perintah terdakwah secara terbuka. Nah, ini tuh sudah benar ya, karena ini sudah aku baca dulu. Belum memiliki banyak pendukung dan pengikut. Bisa juga ingin menjaga perasaan para pemuka Quraisy. Bisa juga sih. Tapi di sini saya mendapat penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun pada masa dakwah untuk menyerukan masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Oke, jadi di sini sudah jelas ya, belum mendapat perintah terdakwah secara terbuka sehingga Nabi menunaikan tugasnya itu secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Oke, jadi jawabannya B ya guys. Nah, jadi itulah nomor 16. Lanjut kita nomor 17. Di sini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini bacanya apa ya guys? Kecil banget. Sebentar saya zoom. Nah, oke, jadi di sini ada tulisan Arab atau bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu tahaitukum an ziyaratil kubur wazuruha. Oke, jadi maaf ya kalau bacaan aku ada salah, silahkan komen di bawah. Hadis di atas menunjukkan bahwa ziarah kubur itu boleh. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan tidak boleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan. Bagi yang mengatakan boleh, ziarah kubur itu tidak menimbulkan kemusyrikan jika tidak menyembah atau hanya bertawasul lewat kuburan. Makna tawasul diantaranya adalah, jadi makna tawasul, di sini saya mendapat jawaban. Arti tawasul adalah mendekatkan diri atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wasilah atau perantara yang memiliki kedudukan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di sini optionnya meminta pertolongan kepada kuburan atau orang mati, ini salah banget ya, salah banget. Yang kedua, mendoakan keselamatan orang yang telah mati, ini benar, tapi ini bukan makna tawasul. Kemudian yang C, meminta pertolongan kepada Tuhan melalui orang soleh yang telah mati. Kemudian D, mencari kekebalan melalui orang mati, salah juga ya. Oke, jadi di sini yang saya dapat jawabannya C ya, 17C.
meminta pertolongan kepada Tuhan melalui orang soleh yang telah mati. Jika salah silahkan kalian komen ya, karena ini juga jawaban saya dapat dari sumbernya, dari soalnya. Jadi di sini saya cuma membahas ya. Oke, jadi itulah tadi soal nomor 15, 16, 17, dan selanjutnya saya akan melanjutkan nomor selanjutnya ya. Tunggu video selanjutnya. Dan sekali lagi bagi teman-teman, jika saya mempunyai kesalahan dalam jawaban ini, silahkan kalian komentar di bawah yang benar, karena ini juga saya berdasarkan jawaban, berdasarkan sumber yang saya ambil di tryout keempat. Di sini saya hanya membahas, di sini saya tidak sok tahu mengenai agama, tidak ya guys. Di sini saya hanya membahas. Jika salah, segitu dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton semua video, dan pembahasan tryout 4 ini masih ada satu part ya, yaitu tentang bahasa Indonesia. Kan itu paling banyak banget juga diminta oleh kalian. Oke, jadi tunggu-tunggu video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ikuti giveaway aku yang jutaan rupiah. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10. Yap, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.